Perjalanan Bali melalui pandemi COVID-19 sepanjang lebih dari 1 tahun ini sangat dirasakan, utamanya pada keterpurukan industri pariwisata Bali yang juga berimbas kepada pertumbuhan perekonomian Bali yang minus. Kasus COVID-19 seakan pasang dan surut, bahkan cenderung masih relatif tinggi. Berbagai bantuan dan stimulus diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membantu Bali. Tak kunjung dibukanya kunjungan wisata dari luar negeri dan pembatasan kegiatan untuk wisatawan domestik sangat memberatkan industri pariwisata Bali. Lantas, apa saja upaya lainnya yang masih bisa terus dilakukan sembari menunggu pintu pariwisata Bali dibuka untuk wisatawan internasional? Salah satu upaya yang saat ini tengah dilaksanakan dan digadang-gadang dapat membantu industri pariwisata Bali adalah dengan program percepatan vaksinasi yang diprioritaskan untuk Bali. Nantinya, meskipun seluruh warga Bali telah menjalani vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan 5M harus tetap dilaksanakan dengan ketat dan disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Adakah angin segar untuk industri pariwisata Bali? Astungkara. Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kita ketahui bahwa 1 tahun sudah pandemi kita rasakan, kita jalani, dan Bali lagi-lagi memang sangat terdampak terhadap masalah pandemi ini, pariwisatanya, ekonominya, dan semua masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjumpai Bapak Wakil Gubernur Bali yang juga selaku Ketua dari PHRI Bali. Kita ingin mengetahui bagaimana evaluasi kita setahun kemarin terhadap pariwisata yang ada di Bali, kemudian angin segar apa yang bisa kita ambil setelah kemarin kita ketahui bahwa Bapak Presiden Jokowi hadir ke Bali, meninjau Bali, sekaligus mengawal proses vaksinasi massal yang dilakukan terhadap para pelaku industri pariwisata dan turunannya. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana ke depan Bali ini, angin segar apa yang bisa kita dapati atau paling tidak harapan yang bisa kita lakukan. Nah, saudara, jangan kemana-mana, saya akan menjumpai beliau di kantor di tengah-tengah kesibukan Bapak Cok Aceh. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On. Om Swastiastu, Pak Cok. Om Swastiastu, Mas Bambang. Apa kabar, Pak Cok? Sehat nggih? Astungkara. Waduh. Kabar Mas Bambang? Siap, siap. Sehat ya. Terima kasih. Ya. Nah, saudara, saya sekarang sedang berada di ruang kerja Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Cokorda
Oka Arte Ardana Sukawati. Saya akrab manggilnya Pak Cok biasanya, Pak Cok aja gitu. Sehat selalu nggih Pak Cok nggih? Astungkara, Mas Bambang. Terima kasih waktunya Luar di biasa, tengah-tengah kesibukan kemarin habis ada kunjungan kenegaraan Bapak Presiden ke Bali. Negaraan tadi pagi sudah sempat satu pekerjaan ke Bangli krematorium. Ada teman kita, saudara kita yang polisi yang meninggal 2 hari yang lalu, tadi pagi dikremasi ke Bangli di pagi saya. Amoring Acintia berarti. Iya. Iya. Baik, Pak Cok, kita pengen mau ngobrol santai. Sebetulnya pengen mengetahui bagaimana kemarin selama evaluasi kita selama 1 tahun, hal-hal yang sudah kita lewati, terutama terkait dengan kepariwisataan, Pak Cok. Kita tahu memang ini beberapa waktu yang lalu kita juga tidak pernah gencar bersosialisasi kepada masyarakat, menguatkan stakeholder bahwa memang penerapan 3M, kemudian bagaimana kita bisa melakukan supaya pergerakan perekonomian, gerakan pariwisata di Bali ini tetap jalan. Kita sosialisasikan juga itu. Beberapa kali juga kita sempat ngobrol dengan Pak Cok. Nah, kalau ini perjalanan kita sudah setahun, Pak Cok. Kalau secara umum, bagaimana gambaran dari pandemi COVID-19 ini terhadap Bali, kalau dari pandangan Pak Cok, dari pemerintahan, bagaimana Pak Cok? Ya, terima kasih Mas Bambang. Nah, sekarang kita ada di bulan Maret, bulannya pas tahun kita sudah kena pandemi. Kalau kita lihat ke belakang itu, kalau Jakarta pasien 1, 2, 3 itu kan tanggal 9 Maret. Betul, kemudian Maret, muncul ya. di Bali di Singaraja, yang transmisi lokal kita yang di Singaraja. Jadi kita sudah pas 1 tahun sekarang. Nah, sebenarnya pada awal itu kan tidak seberapa. Mulai sedikit ada pelonjakan transmisi imported case-nya itu. Kita mulai mengenal nama imported case sejak bulan April. Ketika saudara-saudara kita ada berapa pulang dari kerja di luar negeri, setelah di lockdown dan lain sebagainya. Nah, di kuartal kedua sesungguhnya kalau saya bicara masalah ekonomi Bali, di kuartal kedua sudah terasa guncangannya cukup keras. Kalau 1 masih bersyukur kita ada Januari dan Februari, sehingga kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 itu memang minus 7%. Nah, tapi di kuartal 2 sudah mulai nuncep dari sana. Di kuartal kedua, lebih turun lagi. Nah, ini yang terjadi di kuartal kedua 11%, kemudian kuartal 3 turun lagi ke 12,28, kuartal 4 turun lagi. Nah, kalau perkembangan COVID itu sendiri, Mas Bambang, tempat saya sampaikan, melihat dari beberapa negara asing, sesungguhnya pemerintah Provinsi Bali sejak awal sudah berusaha mengantisipasi ya. Di satu sisi kita menyadari bahwa COVID ini sebagai satu pandemi pasti akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat Bali yang sangat tergantung pada pariwisata. Jadi sejak awal sudah dibentuk 2 tim, dua satgas. 1 satgas yang menangani COVID di bawah Pak Gubernur sendiri, 1 satgas yang menangani tentang pemulihan ekonomi Bali di bawah saya selaku Wakil Gubernur. Jadi 2 ini, Pak Gubernur megang remnya, semegang gasnya. Gitu. Nah, di bulan Maret sebenarnya kita sudah menunjukkan tanda di bulan Mei, Juni. Ya, ini sebenarnya kita melihat sepertinya kalau saja stabil begini, flat walaupun ada peningkatan, cuma kelihatannya kita bisa kendalikan. Setelah kita mengadakan karantina pada waktu itu, Mas Bambang ingat, karantina di hotel-hotel. Betul, persis. Nah, itu sudah menunjukkan angka bagus. Sehingga bulan Juli kita mulai membuka aktivitas masyarakat dengan kegiatan terbatas pada 9 Juli, kalau masih Bambang ingat. Dan 31 Juli kita buka sebagai untuk wisatawan domestik. Nusantara ya? Ya, Nusantara. Apa dampak yang terjadi? Ekonomi kita meningkat. Kalau kita melihat kuartal 2 ke kuartal 3, walaupun tidak besar, tapi 1,64%. Untuk PDRB Bali itu sudah luar biasa peningkatannya. Kita senang. Wah, saya gencot lagi, saya megang gas, saya trek lagi. Jadi ada pergerakan kelihatan sana untuk ekonomi pergerakan. Iya. Kemudian lalu Pak Cok? Saya melihat, ini kesempatan baik kita tutup tahun, kita tingkatkan lagi ke 1,6, kita bisa capai di semester 3, di kuartal 3, kuartal 4 saya harapkan dengan libur Natal Tahun Baru bisa lebih tingkat lagi, lebih bagus. Betul. Nah, apa yang terjadi kemudian di bulan November, Desember, ini di beberapa daerah, di Jawa khususnya
pusat-pusat wisatawan domestik kita ini kan mengalami lonjakan yang luar biasa. Sehingga keluarlah akhirnya pada waktu itu instruksi untuk memberlakukan tes swab bagi penumpang yang datang ke Bali. Langsung turun. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Ngerem lagi. Ini yang kemarin sempat ini juga. Ini sebenarnya sih, ini kan kita melihat hanya di Bali, tapi kalau kita lihat peta seluruh Indonesia-nya, memang itu yang terjadi. Kayaknya kalau Satgas di pusat tentu melihatnya tidak lokal di Bali, tentu melihatnya seluruh Indonesia dilihat. Sehingga di rem, sehingga pertumbuhan yang kita harapkan di bulan Desember lebih baik daripada kuartal 3 turun menjadi pertumbuhannya 0,94 kalau tidak salah di bulan Desember. Tapi tidak apa-apa, kita masih punya harapan. Mungkin Januari akan bagus gitu. Pada Januari saya berpikir optimis itu Wisman sudah bisa masuk bersamaan dengan Bali Demokrasi Forum. Ini kita maunya kita pakai momentum gitu. Iya, betul. Jadi ada harapan-harapan sehingga kita berusaha untuk memperpanjang nafas. Para teman-teman pengusaha berusaha panjang nafas. Ya mungkin dia gimana mengolah aset atau pinjaman-pinjaman yang masih memungkinkan untuk dia pegang, untuk jangan sampai merumahkan pegawai, apalagi memecat pegawai, karena harapan pemerintah juga seperti itu.